pemeriksaan fisik 1, yaitu bagian kepala dan ekstremitas ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik dari klien dan untuk melengkapi data-data pengkajian yang dibutuhkan oleh perawat dan dokter. Waktunya kurang lebih 15 menit. Langsung kita validasi kepada pasien dan nanti kita akan memberitahu bahwa tindakan ini memerlukan waktu 15 menit. Oke, sekarang kita akan ini alat-alatnya yang tersedia untuk alat pemeriksaan fisik. Yang pertama tensi ya, ini ada sphygmomanometer, ada stetoskop ya, stetoskop untuk yang dewasa, ada jam tangan ya, ada termometer, ada pen light ya. Di sini juga ada kapas lidi. Di sini ada wangi-wangian ya. Ini buat rasa. Ini ada garam, ini ada kopi ya untuk perasa. Di sini ada minyak angin. Di sini ada untuk hammer. Di box width-nya ada spekulum hidung ya, ini spekulum hidung, dan ada spatula lidah ya. Sini juga ada bengkok. Oke, pertama-tama kita kepada pasien. Benar dengan Bapak Alex. Perkenalkan, saya sama Suster Vina. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik bagian kepala dan ekstremitas Bapak. Tujuannya adalah untuk melengkapi data-data yang diperlukan tim medis untuk pengkajian di rumah sakit. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, baiklah saya akan melakukan persiapan alat. Sebelumnya kita akan melakukan desinfektan pada area tangan pemeriksa ya, biasa 6 langkah. Ya, sekarang kita pakai handscoon. Handscoonnya handscoon bersih ya. Ya, sekarang kita akan melakukan pemasangan pemeriksaan PTV ya. Ibu, kita periksa dulu tekanan darahnya ya. Tensi kita meletakkan termometer juga boleh ya di samping tangan yang sebelah kiri. Pegang nadi radialis ya, kita tensi. Oke, Ibu tensinya bagus ya, 120/80. Untuk termometer kita memeriksa nadi ya. Nadinya kita periksa di nadi radialis ya selama 1 menit. Jika frekuensi atau kekuatan nadinya teratur ya, kita boleh menghitungnya dalam seperempat waktu ya, seperempat waktu, jadi nanti dikali 4 itu boleh dilakukan ya. Oke, nadinya 88 kali per menit. Bagus ya. Ini udah bunyi ya, Bu. Suhunya 37,5 ya, Bu. Suhunya bagus. Ya, sekarang kita menghitung respirasi ya, respirasi pernapasan dengan cara tangan kita boleh kita letakkan di daerah dadanya. Kita hitung dalam 1 menit. Oke, respirasinya 24 kali per menit. Oke.
Kita lanjut ke bagian area kepala. Yang kita lakukan pada bagian area kepala adalah inspeksi dan palpasi ya. Kita lihat inspeksi. Inspeksi pertama, rambutnya merata atau tidak, distribusinya ya, lebat atau tidak ya, terus ada kebotakan atau tidak ya, kebersihannya bagaimana, apakah banyak ketombe atau banyak kutu ya, itu harus diperhatikan ya. Terus di bagian area kulitnya dilihat tampak ada ketombe atau tidak ya, ada lesi atau tidak ya, ada lesi atau luka ya di dalam kulit kepala. Lanjut kita melakukan meraba-raba bagian rambut, apakah ada kerontokan atau tidak ya di dalam area rambut. Lanjut kita ke bagian daerah palpasi. Palpasi daerah kulit kepala ya, dengan cara menekan bagian area kepala dan sambil menanyakan kepada pasien, ibu ini sakit atau tidak ya, ini nyeri nggak bu bagian ini, dan sambil memeriksa apakah ada benjolan atau massa di dalam kulit kepala ya. Itu untuk bagian area kepala. Kita lanjut ke bagian mata. Untuk mata kita bandingkan dulu mata kanan dan kirinya simetris atau tidak, apakah ada tanda-tanda pasien mengalami strabismus atau matanya yang jelek ya. Kita lihat, bandingkan antara mata bola mata kanan dan bola mata kiri ya. Lanjut kita melihat memeriksa lapang pandang pasien. Lapang pandang pasien, ibu punten, ibu melihat ke arah sini ya. Nanti saya akan mengarahkan dengan dua benda ya, tapi ibu fokus pada bagian yang satu arah ya. Ini kelihatan tidak bu? Ini kelihatan tidak? Ini kelihatan tidak? Oke ya. Lanjut, ini kelihatan tidak? Ini kelihatan tidak? Oke. Normalnya biasanya pasien masih bisa melihat dengan sudut sampai 90 derajat ya. Kalau lebih itu tidak bisa ya, karena lapang pandang itu biasanya sejauh sampai 90 derajat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pergerakan bola mata. Ibu ngelihatnya ke sini, ibu boleh menggerakkan mata ibu ya, bola mata ibu boleh menggerakkan sesuai dengan arah pulpen yang saya gerakan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi yang kita pantau itu apakah pergerakan bola matanya itu searah atau enggak ya, antara kiri dan kanan ya. Jadi gunakan 8 arah, tapi ingat kalau pasiennya saat kita melakukan pergerakan bola mata saat melakukan dua arah, pasiennya sudah pusing, kita cukup ya, karena yang kita perlukan adalah mata kanan dan mata kirinya simetris atau enggak untuk pergerakannya ya. Selanjutnya kita melakukan pengkajian tekanan bola mata ya. Pengkajian tekanan bola mata, kita tekan ya pada bagian bola mata, ibunya suruh merem ya. Kita kaji, bu ini sakit atau tidak, sambil kita melihat apakah ada benjolan ataupun tekanan intraokuler di situ ya. Terus lanjut kita ke kelopak mata ya. Kelopak mata pasien yang pertama kita inspeksi apakah ada konjungtivitis atau tidak ya, bagian area konjungtivanya. Normalnya itu ananemis ya, normalnya ananemis ya, jadi dia tidak pucat. Terus kita kaji apakah skleranya ikterik atau tidak ya, normalnya itu anikterik ya. Terus kita lihat ada ptosis atau tidak pada daerah kelopak matanya ya, itu juga dikaji. Lalu kita lihat apakah ada katarak ataupun ada glaukoma atau tidak pada bola matanya ya. Terus langsung kita lihat apakah refleks pupilnya bagus atau tidak ya, dengan cara kita memberi rangsangan cahaya ya. Biasanya pupil mata akan mengecil ya, midriasis pada saat diberi cahaya ya. Kalau misalnya pasien-pasien yang koma, biasanya dia akan mengalami pembesaran ya pada pupil mata saat diberi rangsangan cahaya. Itu untuk pemeriksaan pada mata. Kita lanjut kepada bagian hidung. Hidung pasien kita lihat ya, simetris atau tidak ya, tulangnya bengkok atau tidak ya. Kemudian kita lihat kebersihan pada daerah hidung. Pertama-tama kita lihat dulu cupingnya ya, apakah pasien menggunakan bantuan
cuping hidung dalam bernafas ya. Biasanya kalau yang pasien-pasien yang normal, tidak ada gangguan pada pernafasan, cuping hidungnya tampak normal ya. Tapi kalau pasien yang mengalami gangguan pernafasan seperti ada tinggi paru yang membutuhkan banyak oksigen, biasanya dia memerlukan tambahan cuping hidung untuk bernafas ya. Kita lihat pernafasan cuping hidung ada atau tidak. Normalnya tidak ada. Kita lihat kebersihan hidungnya. Nah, untuk melihat kebersihan hidung, kalau misalnya kita susah, kita bisa menggunakan bantuan spekulum hidung ya. Kita bisa menggunakan bantuan spekulum hidung ya, dengan cara ini posisinya rapat ya, ininya masukkan baru kita buka ya. Nah, kita lihat yang pertama kita lihat adalah apakah banyak sekret di situ ya, apakah ada benjolan ya, apakah ada kebersihannya seperti apa, bulu hidungnya merata atau tidak. Nah, saat melepaskan spekulum jangan terlalu rapat ya, nanti bisa mencabut bulu hidungnya ya, jadi jangan terlalu rapat. Nah, ya, yang satu lagi kita lihat. Nah, ya, kita lihat sama seperti tadi. Oke, lanjut kita ke palpasi. Untuk palpasi bagian hidung ini diperlukan ya, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami sinusitis biasanya akan mengalami nyeri saat dilakukan palpasi ya. Palpasi hidung kita mulai dengan mempalpasi bagian batang hidungnya, kemudian bagian alis ya. Bagian alisnya juga kita palpasi karena itu merupakan sinus-sinus pada bagian hidung. Lanjut ke bagian zigomatikum. Zigomatikum itu pada bagian pipi ya, tulang pipi ini namanya zigomatikum. Itu juga harus dilakukan palpasi ya, karena biasanya pasien-pasien yang mengalami sinusitis akan mengalami nyeri pada saat dilakukan palpasi. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan fungsi penciuman. Nah, saat fungsi penciuman pasiennya disuruh menutup mata ya. Kalau bisa kita menggunakan dua wangi-wangian ya, dua wangi-wangian untuk membedakan yang mana misalnya minyak kayu putih, yang mana misalnya minyak telon ya. Jadi untuk mengetes penciumannya masih bagus atau tidak, pasiennya suruh tutup mata dan nanti kita berikan wangi-wangian ya. Terus pasiennya tutup hidung satunya dulu, baru kita coba ya. Ini wangi apa Pak ya, nanti sama yang di sebelahnya ini wangi apa. Nah, biasanya kita harus membedakan ini dengan wangian yang lain ya. Boleh kalian contohkan sendiri. Terus lanjut kita kepada bagian mulut ya. Pada bagian mulut kita lihat inspeksi dulu. Pada bagian mulutnya apakah tampak mukosanya kering atau tidak ya. Terus banyak stomatitisnya atau tidak ya. Terus pada bagian mulutnya bibirnya pecah-pecah atau tidak. Nah, lanjut kita ke memeriksa bagian gigi dan gusi. Gigi dan gusi kita bisa melihat dengan pen light ya. Kita lihat pada bagian mulutnya yang paling belakang ya, takut ada yang tidak terlihat pada gigi bagian belakang. Biasanya gigi depannya tampak bagus tapi yang di belakangnya pada bolong ya. Kita lihat juga rahang giginya ya, kebersihan giginya ya. Terus pada bagian mukosa dinding mukosanya terdapat stomatitis tidak ya, terdapat selaput, lendir ya, ataupun bercak-bercak putih atau tidak ya. Terus dilihat bagian laringnya, apakah ada pembengkakan laring atau tidak pada daerah belakang lidahnya. Terus bagaimana lidahnya, apakah lidahnya tampak kotor atau tidak ya, itu yang harus kita periksa. Terus lidah, pasiennya diminta untuk Pak coba gerakan lidahnya ke kiri ke kanan seperti ini. Nah, ya, jadi pasiennya disuruh menggerakkan lidahnya ya. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Lanjut ke fungsi pengecapan. Untuk fungsi pengecapan bapaknya juga disuruh untuk diminta untuk menutupkan mata lagi ya. Pak, tutup matanya dulu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Pak, lidahnya boleh dikeluarin nggak sedikit. Nah,
nanti ditaruh di ujung lidahnya ya. Pasiennya merasakan apa? Merasakan, Pak itu rasanya apa? Biasa kan kalau kopi Pak rasanya pahit ya. Terus ini garam. Coba Pak lidahnya lagi Pak, dicoba lagi ya. Nah, taruh di ujung lidahnya. Itu rasanya apa Pak? Oh asin ya, betul ya Pak ya. Itu untuk fungsi perasa ya. Kita lanjutnya ke telinga. Untuk bagian telinga kita cek dulu telinganya simetris atau enggak ya, kanan dan kiri. Terus kita lihat apakah ada mastoiditis atau tidak pada daerah belakang telinganya ya. Kemudian kita lihat apakah cupingnya ya, cupingnya mengalami cedera atau tidak ya. Terus lihat apakah bagian telinganya sering mengeluarkan cairan rabas atau tidak ya, cairan nanah ya, yang cairan yang berupa cairan seperti nanah yang bau ya, yang keluar dari telinga. Terus kita lihat lubang telinganya. Nah, kita lihat lubang telinganya, apakah telinganya tampak bersih atau tidak, apakah banyak kumpulan serumen atau tidak di telinga kanan dan telinga kiri. Jangan lupa dua-duanya ya yang diperiksa. Kemudian kita ke fungsi pendengaran. Sebenarnya untuk fungsi pendengaran saat kita berkomunikasi kepada pasien bisa menjawab dengan baik, itu fungsi pendengarannya juga sebenarnya sudah dianggap normal ya. Cuman bisa kita lakukan tes fungsi pendengaran menggunakan 3 cara. Itu bisa kita lakukan dengan Rine, Weber, dan Schwabach, atau juga bisa menggunakan detik jam ya. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan detik jam aja dia tidak bisa merespon dengan baik, maka kita harus cek dengan Rine, Weber, dan Schwabach. Sekarang kita lanjut ke bagian kulit dan otot ya. Untuk kulit biasa kita kaji dulu sensasi kulitnya seperti apa. Bapak bisa menutup mata Bapak sebentar ya. Bapak bisa rasakan ini halus atau kasar Pak? Oh kasar ya Pak. Kalau yang ini Pak? Halus. Oh iya halus ya. Berarti sensasinya masih bagus ya Pak. Bapak bisa merasakan bagian yang saya sentuh tadi adalah halus. Ya itu. Sekarang kita lanjut ke bagian otot-otot wajah dan otot-otot masseter ya. Untuk otot wajah, Bapak bisa menggembungkan muka Bapak seperti itu. Bagus ya. Kalau mencong ke kiri, mencong ke kanan misalnya gitu bisa nggak? Oh iya oke. Kalau Bapak tersenyum coba, ya bagus ya Pak ya. Terus Bapak bisa mengucapkan A, I, U, E, O. Oke ya, berarti otot-otot wajah dan otot masseter Bapak itu masih bagus ya. Selanjutnya kita mau melanjutkan ke bagian leher ya. Bagian leher pertama kita lihat apakah lehernya tampak simetris atau tidak ya, apakah tampak ada pembesaran tidak ya. Pembesaran misalnya kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak ya, dengan cara pasiennya suruh menelan, Bapak menelan Pak. Oke ya, yang kita rasakan adalah gerakan, apakah ada gerakan yang melambat atau tidak ya di daerah tiroidnya. Terus kita lihat kaji palpasi ya pada bagian leher sampai ke ini, kita mempalpasi bagian kelenjar limfe, apakah ada pembesaran kelenjar limfe atau tidak pada bagian leher. Lanjutnya kita ke melakukan pengecekan JVP ya, adakah pembesaran vena jugularis di situ. Bapaknya disuruh noleh ya, dan kita lihat di sini bagian di bawah telinga tepatnya ya, di samping leher, apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Lanjutnya kita ke pergerakan leher ya, bapaknya suruh noleh ke kanan, ke kiri, memutar kepalanya ya, itu untuk mengecek pergerakan leher. Lanjut kita ke otot sternocleidomastoideus dengan cara bapaknya suruh noleh ya, noleh sampai jaraknya seberapa jauh, dan kita melihat bagian lehernya ya, otot di daerah lehernya, apakah ototnya bisa menahan si Bapak atau tidak saat Bapak menoleh ke kiri ataupun ke kanan ya. Itu untuk pengecekan otot sternocleidomastoideus.
Kita lanjut ke bagian ekstremitas. Pertama kita lihat bagian ekstremitasnya apakah tampak simetris atau tidak ya. Terus kita lihat kekuatan ototnya. Bapaknya nanti Pak bisa ikutin tangan saya seperti ini ya. Nah nanti pasien tangannya seperti ini, nanti si perawat itu menahan bagian tangannya seperti ini ya. Jadi kekuatan ototnya ada berapa ya. Jadi kekuatan otot itu antara 0 sampai 5. Kekuatan penuh itu adalah 5 ya. Terus kita lihat lagi bagian tangannya ya. Kita lihat bagian tangannya apakah tampak edem atau tidak ya. Biasanya kita lihat bagian punggung tangannya ya, tampak edem atau tidak ya. Terus kemudian kita lihat bagian kukunya ya, pemeriksaan CRT kembali dalam 2 detik atau tidak ya. Terus sensasi kulitnya seperti apa, sama seperti tadi bapaknya diminta untuk memejamkan mata. Ini halus atau kasar Pak? Oh ya, oke. Terus kita mengkaji refleks ya, mengkaji refleks dengan menggunakan hammer ya. Ini adalah otot bicep ya, jadi kita ketuk bagian bicepnya ya, bagian tricep yang di belakang ya, bicep dan daerah tricep ya. Itu untuk bagian ekstremitas atas. Selanjutnya kita ke bagian ekstremitas bawah. Bagian ekstrem yang bawah ya, kita hampir sama seperti ekstremitas pada bagian atas ya. Ekstremitas atas kita lihat pertama adalah kesimetrisannya ya. Yang kedua adalah kekuatan ototnya seperti apa. Untuk kekuatan ototnya kita bisa menggunakan ini juga bisa ya. Nah, ya, jadi si pasien bisa menahan atau tidak ya kekuatan ototnya. Terus kita bisa meminta pasien untuk mengangkat kakinya. Bapak coba angkat kakinya Pak. Oke, nah saat pasien yang mengangkat kakinya seperti ini, nah nanti kita tahan ya. Kita tahan apakah kekuatan ototnya bagus atau tidak ya. Kemudian kita lihat edem, apakah terdapat bengkak atau tidak pada daerah kaki, yaitu dengan daerah punggung kaki, ya benar, punggung kaki dan daerah pergelangan atau pretibianya ya. Kita lihat apakah ada bengkak atau tidak. Lanjut kita ke bagian kuku ya. CRT, periksa bagian CRT-nya kembali dalam 2 detik atau tidak. Lanjut kita ke refleks. Untuk refleks pasiennya boleh diminta berdiri ya, karena refleksnya adalah refleks patella dan refleks Archiles ya. Pasiennya bisa diminta untuk duduk ya dengan kaki yang menggantung ya. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak bisa, boleh kita tahan seperti ini. Nah ini tapi posisinya pasiennya menggantung ya, jadi kita harus menahan dan kita harus mengetuk bagian tendon di daerah patella ya. Kita ketuk. Nah normalnya dia akan menggerakkan kakinya ke atas ya. Terus kita cek kiri kanan, jangan lupa ya. Jadi menggantung, kita lihat tendonnya di mana, kita ketuk. Biasanya dia akan normalnya akan ke atas ya. Kemudian refleks kedua pada bagian kaki, yaitu bagian refleks Archiles ya, yaitu letaknya di hampir di bawah pergelangan ya. Di bawah pergelangan kita ketuk ya. Biasanya pasien akan merasakan adanya getaran atau tidak ya. Lebih kurang itu yang bisa saya tampilkan untuk pemeriksaan fisik bagian kepala dan ekstremitas. Nanti kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan fisik kedua, yaitu bagian dada dan abdomen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lepas handphone dan cuci tangan.